Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi arsalallahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahabat One Misteri dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara One Misteri. Di sore ini Abah tidak melakukan penelusuran dan Abah ditemani oleh Kang Bro. Dan Abah akan bercerita seperti karena kan ada yang meminta, dan untuk kepengurusan kampung Baikama mungkin Sumbang ya, yang minta Sumbang sahabat. Mbah tolong katanya ceritakan daerah Sumbang, tapi jangan mediasi ya, dan bercerita aja. Dan untuk kepengurusan Abah mohon maaf ya, sebelumnya Abah mengambil tempat agak jauh dari Sumbang, cuman ini masih posisi di satu desa kira-kira 500 meter lah ke Sumbang ya. Dan untuk sahabat semua yang telah mendukung channel Abah, sebelumnya Abah bercerita tentang Sumbang ya, Abah ucapkan terima kasih juga untuk sahabat semua yang telah mendukung support channel One Misteri. Dan alhamdulillah Abah mengikuti semua, dikasih kesehatan dan kelancaran. Dan untuk sahabat yang jauh yang belum Abah bisa datangi, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi untuk kedepannya insya Allah dari tim akan coba menjelajah tempat-tempat bersejarah, karena kan negara kita, negara Indonesia ini banyak riwayat atau sejarah-sejarah maupun dari zaman Belanda maupun dari zaman kerajaan dan sebelumnya kemungkinan di zaman purba ya. Dan untuk itu sahabat semua, tonton terus One Misteri, jangan lupa like, subscribe dan komennya, bila mana konten Abah ini bisa menghibur untuk sahabat semua, dan hiburan Abah ini ada manfaat dan gunanya. Alhamdulillah yang positifnya, buanglah yang negatifnya, dikarenakan namanya konten sahabat maupun dari kata-kata ada kelebihannya yang tidak sengaja, maupun dari Abah pribadi maupun dari tim yang kurang berkenan, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk sahabat yang jauh, yang berada di Banten, yang di Jawa Timur, yang mengambil ijazah kalimat-kalimat dari Allah, dari Abah, mudah-mudahan Allah memberi barokah dan kemujizatannya, dan mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa mengamalkannya sahabat. Dan Abah doakan untuk sahabat semua yang melajari kalimat-kalimat dari Abah yang Abah berikan. Yang penting kita tekun punya keyakinan, karena kan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kita keyakinannya full, insya Allah apapun yang kita maksud itu akan tercapai. Bila mana kita sudah tercapai, janganlah kita mempunyai sifat keangkuhan, dikarenakan keangkuhan menurut Abah pribadi itu akan merugikan diri kita sendiri ya, Bang Roni. Ya, betul. Gunakanlah sebaik-baiknya, dikarenakan kalimat yang Abah berikan itu dari ayat-ayat suci Al-Quran, dan Abah juga dulu dikasih dari orang tua, dan beliau amanat sama Abah
memberikan kalimat itu kita jangan pamrih. Bukan Abah bisa, tidak. Untuk Abah tidak bisa dikarenakan orang bisa itu bisa, ada yang bisa lebih hebat, lain ada lagi yang lebih hebat. Ibaratnya amalan tangga sahabat, maupun tahta dari ilmu keilmuan, itulah tangga pasti ada tangga, tangga pasti ada tangga. Maka kita jangan merasa hebat, karena kan yang hebat itu manusia mempunyai diri pribadi yang pengku, bisa menjauhi dari hawa nafsunya. Banyak saudaranya, akur dalam kehidupannya. Nah, itu orang punya kemampuan hebat. Karena kan orang yang hebat dari ilmu itu punya kadang-kadang sebagian ya Kang Doni mempunyai itikad itu dir. Kita merasa hebat, akhirnya kita punya itikad merendahkan orang, dikarenakan kita tidak boleh. Maupun golongan agama dari manapun, kita sesama manusia tetap harus saling menghormati, saling menghargai, karena kan Sang Pencipta tidak memilih mana golongan mana, tetap itu ciptaan Sang Pencipta. Mungkin untuk selanjutnya Abah sahabat akan coba untuk membuka ya, bercerita ya Kang Oni. Dikarenakan ini yang minta jangan mediasi, katanya Abah bercerita aja. Dan mudah-mudahan namanya juga bercerita sahabat ya, dan mudah-mudahan ini bisa menghibur, dan cerita ini bisa dijadikan bukti. Bahkan namanya daerah, dimanapun daerah pasti itu ada asal usul mungkinnya, dan Abah akan coba untuk bercerita tentang apa yang itu sumbang ya. Dan sebelumnya Abah bercerita sahabat, bukan Abah merasa hebat, tidak, karena manusia juga terbatas kemampuan, ada kesalahannya. Tidak selamanya orang itu melempar kena. Maka bila mana ada kekurangannya dari Abah mohon maaf sebesar-besarnya, karena Abah cuma menghibur sahabat semua. Mudah-mudahan ada manfaat dan kaedahnya. Dan untuk selanjutnya mungkin Kang Doni akan coba untuk coba menggambarkan dulu ya apa sumbang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak tahu juga kan sejarahnya awal pertama kayak gimana kan. Jadi mudah-mudahan ceritanya lontarkannya apa, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk generasi sekarang. Sahabat ini Kang Doni untuk sahabat semua daerah atau kampung Sumbang ya, namanya Abah ambil posisinya di kebun kampung Sumbang. Abah harus konsentrasi nih Kang Doni, mungkin harus meram ya. Yang namanya kampung Sumbang di zaman dahulu ini merupakan kemungkinan ini kalau gambaran Abah ini di zaman kerajaan. Di situ banyak atau bisa disebutkan kesenian Kang Doni. Dan kesenian ini merupakan di zaman dahulu digunakan untuk menghibur. Di zaman-zaman dahulu kalau Abah gambarkan ini di zaman kerajaan ya, menghibur kerajaan-kerajaan atau padepokan atau sebagainya, mungkin tempat-tempat demang ya di zaman dahulu. Dan di situ di tempat yang namanya Sumbang itu ada suatu perjalanan yang Abah gambarkan ini sahabat. Maaf nih tidak buka mata karena kan harus konsentrasi, karena kan ini sejarah. Ada kejadian antara atau
seorang tokoh ya di zaman dahulu ini. Kalau di gambarkan di zaman dahulu, kemungkinan kalau dilihat ini gambarannya ini seperti tarian-tarian Kang Doni. Tarian-tarian Ya di zaman dahulu seperti atau ronggeng atau jaipongan ya, kemungkinan di zaman dahulu. Maka di situ tersirat ada 2 kampung yang Abah ini langsung berdampingan apa tahu gimana Bang? ya langsung tersirat. Ada namanya di situ juga Balai Kambang. Nah disitulah pecahan cerita Sumbang ini dan bersangkutannya dengan cerita Balai Kambang. Oh, jadi ada sangkut pautnya ceritanya itu Bang? Ya, dan di Sumbang tokoh itu merasa tidak enak mungkin ya, dikarenakan beliau kalau dilihat sosoknya orangnya ahli dari agama, dan yang mempunyai kesenian ini, maaf ini kemungkinan orangnya agak ada egois, Kang Doni, di zaman dahulu. Dan di saat orang tua itu lagi sakit di zaman dahulu yang Abah lihat ya, sakit, terjadilah di tempat itu ada sebuah hiburan atau bisa disebut kesenian ya, jaipongan lah. Nah dari situ orang tua ini kalau Abah rasakan bukan tidak boleh menampilkan kesenian-kesenian, dikarenakan itu kemungkinan seni budaya dari zaman dahulu ya sampai sekarang Kang Doni. Cuman ada perjalanan yang kurang baik mungkin dipandang oleh orang tua itu zaman dahulu, dikarenakan ini bukan zaman Belanda Kang Doni, ini dari zaman kerajaan ya, dikarenakan ini namanya Sumbang sesudah perang ini udah nama itu, dikarenakan menurut Abah ini ceritanya dari sana ya. Dan dari situ hiburan itu waktu itu di tempat kalau bisa disebutkan ada tempat kedemangan lah kalau ya, pada pekan kecil lah dahulu itu ya. Dia itu merayakan kesenian itu. Cuman di baliknya itu ada kecewanya, dikarenakan ada pelanggaran yang dilihat oleh orang tua itu, dikarenakan kemungkinan dia itu tokohnya agama ya di zaman dahulu, dan ibaratnya yang memegang apapun, dan ibaratnya melihat minuman atau ialah secara permainan atau bagaimana waktu dulu mungkin itu ada gambarannya. Nah dari situlah kalau yang Abah rasakan ini, orang tua itu bermunajat, dikarenakan kesenian bukan tidak boleh, dikarenakan itu dari nenek moyang ya, dari mungkin maka itu di beliau dari dahulu. Dan akhirnya orang tua itu mengucap beberapa kata, dan kata-katanya itulah bisa membuktikan bahkan kesenian itu waktu itu sampai terjadi bencana. Bahkan suara-suara genang, suara-suara sinden itu menjadi falas atau bisa disebutkan sumbang Kang Doni. Jadi tidak serasi kalau dibilang. Nah dari situ yang mempunyai kesenian itu dia merasa heran dan aneh, dan akhirnya beliau mengatakan yang kurang enak juga, karena dia merasa ini bukan tidak sebelumnya, ibaratnya kok aneh, kesenian bisa seperti sindennya seperti itunya kok bisa galap gitu kan.
seperti sumbang lah, tidak kena dengan lagu dengan itu terjadi kemujatan itu jadi hancur. Nah dari situ orang tua itu yang mempunyai kesenian, dia berbicara begitu di zaman dahulu kejam mungkin, keras. Dan siapa yang berani mempermainkan permainan saya, kalau di zaman ini bahasa Sunda ya, permainan kalau kasarnya dia itu marah aing gitu ya, siapa orangnya. Dan si orang tua itu muncul, dia sambil sakit dan dia mengatakan kesenian itu tidak boleh sambil diadakan permainan. Nah akhirnya orang tua yang mempunyai kesenian itu begitu egois dan dia marah. Kamu kalau begitu menantang saya, katanya. Dan akhirnya pertempuran itu terjadi, Kang Doni. Dan di akhir itu si yang tua itu dia cuman berkata, kalau saya salah, insya Allah hukuman akan terjadi sama saya. Tapi kalau kamu salah, insya Allah ini akan bencana yang lebih besar. Dan akhirnya di zaman dahulu yang abah gambarkan ini bencana besar, timbul air. Semua dari situ, dari alat peralatan kesenian itu terseret air dan hancurlah seperti balai-balai. Gambaran apa itu, ada sebuah balai ya. Balai, kalau balai itu ibaratnya tempat riung-riungan orang-orang tertentu, Kang Doni. Dan itu hancur di summer atau dihempas oleh air seperti tersiratnya balai kamang. Maka untuk sahabat semua, ini cuman cerita ya, dan abah menghibur, tapi mudah-mudahan hiburan abah ini bisa bermanfaat. Dan orang tua itu mengatakan, bila mana kesenian hiburan sambil ada permainan-permainan yang tidak benar untuk tuntunan orang kedepannya, ya mungkin aturan Islam ya. Siapapun yang memberdirikan di sini, insya Allah kata orang tua itu tidak akan berdiri. Maka menurut gambaran abah, bila mana ya di Sumbang ya, nama Sumbang ini, kalau yang abah lihat gambaran, walaupun abah tidak tahu dikarenakan jauh ya Kang Doni, cuman gambaran, walaupun sampai sekarang dikarenakan kemungkinan ini tokoh ini sakti di zaman dahulu, maupun kesenian apapun kadang-kadang itu ada hambatannya ya, seperti memberdirikan kesenian calung atau yang sebagainya, itu selalu ada kegagalan dikarenakan akhirnya orang tua itu menamakan kampung itu, kampung ini saya namakan daerah Sumbang. Maka Sumbang itu merupakan suatu dari awal kesenian di zaman kerajaan, Kang Doni, yang abah ini ceritakan ya. Dan untuk sahabat, percaya atau tidak, ini cuma abah menghibur dan abah bercerita. Dan untuk sahabat semua dan kepengurusan Sumbang, abah bukan menjelekan, tapi ini bersejarah. Dan Sumbang punya sejarah kuat di zaman dahulu, ada di situ, dan sampai sekarang itu ada, kalau abah rasakan ada keramat kecil nih, air entah di sebelah ya pokoknya, tapi ini adanya di Balai Kambang kalau nggak salah ini. Ada sebuah ya, seperti keramat lah, keramat kecil ada. Maka dari situ keadaan itu hancur dan terbawa arus air, maka tersirat sampai sekarang untuk daerah Sumbang ya, namanya tersirat Sumbang Balai Kambang. Dan artinya Balai Kambang itu sahabat seperti balai itu terhempas air, terlempar air ke bawah air lah artinya itu. Jadi kalau bahasa Sunda mah palit ngangkleng gitu, jadi ngambang gitu. Maka kesenian untuk di tujuan kurang kita mempunyai kesombongan atau ibaratnya iri orang lain,
itu kesenian tidak akan berdiri, Kang Doni, menurut gambaran Abah. Tapi kalau tujuannya baik, insya Allah namanya kesenian pasti. Kan cuman Abah kurang mengetahui siapa itu ayangnya, dikarenakan Abah cuman ini bercerita ya. Dan untuk sahabat semua, cerita ini ada yang minta dan Abah cuma bercerita, tapi mudah-mudahan ada bermanfaat. Cuman untuk Sumbang punya kekuatan tokoh di zaman dahulu itu tidak akan hilang, Kang Doni. Jadi seolah-olah itu Tuhan atau gimana Bang? Bukan, jadi itu mengatakannya orang tua itu bila mana kesenian ini berdirinya dicampurin dengan ada kejelekan hal-hal seperti permainan dan lain-lainnya. Kalau main di sini di kampung mereka dulu itu akan kena ibaratnya palas atau sumbang. Maka kalau kita berdiri atau kesenian apapun dan kita saling saingan lah kalau dibilang sama kesenian lain, nah itu tidak akan naik ya, karena orang tua itu hatinya itu hati nuraninya punya kebaikan dan untuk daerah Sumbang punya sampai sekarang kalau dilihat dari orang ya, memang cuman gambaran, cuman melempar. Tapi mudah-mudahan ini kalau dikarenakan sejarah orang tuanya ini baik, dia itu orangnya kalau dibilang tidak mau dibilang mah kajinan lah. Jadi orangnya henteu gampang, kalau bahasanya mah Kang Deni, henteu gampang terpancing suatu masalah. Dia itu kalau ada masalah selalu dipertimbangkan dulu, dikarenakan daerah Sumbang dahulunya itu tempatnya tempat wakil-wakil dari para pajajaran, tempat-tempat. Maka di sini Jawa Barat ya banyak sejarah-sejarah sahabat dan tempat-tempat sejarah hormat di zaman dahulu. Mungkin yang Abah sampaikan Sumbang itu awal cerita dari kesenian di zaman dahulu yang diberdirikan mungkin di zaman-zaman kerajaan dari sebelumnya zaman Belanda. Maka Sumbang yang request, kalau yang Abah gambarkan isiratnya gambaran dahulu di daerah Sumbang dan Balekambang ada kesenian-kesenian yang paling populer di zaman dahulu. Cuman ada sengketa permasalahan di zaman dahulu dan akhirnya tertebaslah oleh air yang begitu besar. Dan akhirnya setelah selesai itu kemungkinan kesininya ya dikarenakan ini tersangkutnya Cirawa ya semua. Dan akhirnya dari situlah di zaman dahulu menimbulkan bendungan benua air Kang Doni ya akhirnya kan kalau sekarang banyak rumah-rumah, tapi kalau di zaman dahulu kalau dibilangnya padepokan terpencil lah, tersirat gitu kan, karena di zaman kerajaan. Kalau sekarang kan udah zamannya udah lain. Cuman kalau dahulu di sini tempat-tempat kalau yang Abah rasakan seperti binatang-binatang buas, seperti badak. Maka rawa itu kalau dibilang itu tempat pemandian badak, tahu badak. Nah, maka tersirat sampai sekarang ke sana ke bawah ada Kampung Cibadak. Ya, betul. Maka untuk Cirawa posisinya lengkungannya dan Sumbang ini lengkung. Maka di tengah-tengah Balekambang dan Cirawa sekitarnya ada sungai Rorong, kalau dibilang sungai mengalir gitu kan. Nah itu kalau Abah rasakan dahulu di sini tempat setelah cerita itu selesai kemungkinan terhempaslah tempat itu binatang-binatang dikarenakan di zaman dahulu. Dan setelahnya itu kemungkinan timbullah bisa disebutkan itu di zaman Belanda. Nah maka itu untuk sahabat semua yang request Balekambang ya Sumbang, itulah yang Abah dapat, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi Abah untuk sahabat semua doakan untuk sahabat yang ada di Balekambang dari Abah, mudah-mudahan diberi kesehatan, dilancarkan periziannya, dimudahkan sedari periziannya juga, dan dijauhkan dari mara bahayanya. Dan dari Abah kemungkinan bila mana ada kata-kata kurang berkenan lahir maupun batin maupun dari Kang Doni,
Abah minta maaf yang sebesar-besarnya. Abah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.